Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat Men DKA, kelima Antam, keenam Inco, dan ketujuh Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound terus di zona merah, kemudian zona hijau, naik turun dan akhirnya terkoreksi tipis 0,01% ke harga 6.416. Transaksi hari ini ada di 17,05 triliun sampai saat ini, dan asing kembali net buy di 2 triliun. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini membuat candle, bisa dibilang doji atau hammer terbalik. Ya, kalau kondisi seperti ini, biasanya, nih lihat histori sebelumnya, saat dia uptrend juga, ya ada peluang turun. Walaupun naik turun ya bisa turun, karena ya besok bisa aja dia seperti ini pergerakannya. Zona hijau, terus merah, hijau, merah seperti itu. Tapi potensi bisa turun dulu ISG. Karena besok hari Jumat mungkin ada yang profit taking, dan juga ya perlu perhatikan nih 6.360 sampai 6.370 ini potensi dites oleh indeks. MACD-nya masih sangat tajam mengarah atas, bar chart di atas 0 juga masih tinggi. Potensi indeks masih uptrend, cuman ya memang namanya indeks nggak selalu hijau terus, ada koreksinya. Tapi secara pandangan arahnya masih ke atas. Jadi seperti itu untuk ISG ya. Hari ini yang membawa ISG naik tadi sempat sektor consumer ya. Unilever naik sekitar 12-16% tadi, tapi kemudian ditutup berapa ya? 3.800 apa 3.810? Saya nggak cek lagi terakhir. Ya itulah yang membuat ISG kembali terkoreksi, karena saham consumer turun setelah dibawa naik, terus tetap tutupannya nggak di harga tertinggi hari ini ya, sempat turun juga. Dan ya harus diakui sekarang ISG sepertinya gantian sektor, nggak bisa 1-2 sektor langsung naik beruntun. Biasanya satu naik, kayak tadi pagi Unilever consumer naik, terus mereka di bawah turun, bank-bank kecil naik tadi ya, BBKP, Baca, BGTG, dan ya seperti itulah. Nggak bisa lah sekaligus 2 atau 3 sektor naik, ya ISG akan rally tinggi kalau naik sampai 2-3 sektor dalam sekali jalan ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup ARB terkoreksi 6,55% ke harga 570. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal wajar kalau Medco koreksi, karena dia udah 3 hari naik tinggi ya. Dari 550 dia sempat ke 625, jadi sekitar 12% naik. Kalaupun koreksi 12% itu masih normal. Kalau bisa diperhatikan nih, Medco itu range pergerakannya supportnya 550 dan resisten terdekat 650 dan 750. Ini bisa sampai sini ya. Nah, ya, tapi ini aja dulu 720. Jadi seperti itu untuk Medco. Kesempatan yang kemarin ketinggalan, ya besok itu ada potensi dikasih koreksi lagi ke 550 nih. Skenario-nya kalau mau beli di 550 tinggal cut loss kalau Medco jebol 550 atau tutupannya di bawah 550. Tergantung Bapak Ibu masing-masing berapa kasih toleransi dari support, misalnya 2% atau 1% dari support, dah cut loss. Bisa seperti itu ya. Yang penting disiplin dengan trading plan. Tapi secara pandangan Medco harusnya masih ke atas. Kalau ternyata dia jebol 550 dan Bapak Ibu nggak pakai cut loss, ya silahkan juga, nggak ada masalah. Cuman ya sabar, kalau dia ternyata turun bisa lebih dalam, bisa misalnya ke 500. Tapi kalau yang pakai cut loss bisa buyback di bawah atau buyback kalau dia kembali breakout. Memang rugi P dan rugi loss, tapi kalau dia berbalik arah dan sesuai skenario ya ketutup lah rugi-rugi sebelumnya. Jadi seperti itu ya untuk Medco. Potensi besok masih bisa koreksi 1 candle lagi, dan minggu depan mungkin baru ada rebound.
tapi ini disclaimer out. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 3,08% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing sampai hari Kamis ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa bisa dikatakan gagal breakout resisten 330. Dulunya juga itu resisten yang cukup kuat di Juni. Dia gagal dan bulan ini juga gagal. Ya ada peluang dia turun dulu 1-2 candle ke area 300 ini. Karena melihat historinya, Elsa itu kan konsolidasi di range harga support 300 dan resisten 330. Jadi yang punya dari atas beli di pucuk, hold aja karena potensi Elsa ini masih uptrend. Cuman resikonya kalau jebol 300 ya cut loss saja dulu. Tapi kalau mau hold juga nggak masalah. Toleransinya 290 nih. Ini kan ada double bottomnya mini kecil nih. Ya kalau jebol itu ya harusnya mending cut loss dulu karena ada peluang turun lebih dalam. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa aja nanti Elsa membentuk pola cup and handle. Ini handle-nya nanti mungkin area ini. Nah di area ini bisa ya. Ya toleransi 290 areanya. Tinggal nunggu kalau dia uptrend lagi. Confirm breakout 330 udah rally. Apalagi 1-2 bulan ke depan kan akan Windows dressing. Jadi ya peluangnya harusnya ke atas. Cuman namanya saham nggak melulu langsung naik ya. Jadi ada naik turunnya. Nah jadi targetnya 420 pas di resisten waktu dia membentuk pola dead cat bond ini. Di Februari 2021. Nah ini pas gambarannya seperti ini. Jadi ada peluang ke sana, tapi bisa aja nggak membuat handle, dia minggu depan langsung naik, ya bisa seperti itu. Cuman ini batas toleransi 300 sampai 290, jangan sampai dijebol karena ada peluang dia turun lebih dalam, bisa ke 260 sampai 240. Jadi cut loss dulu kalau mau trading ya. Kalau mau hold sahamnya sampai bawah juga nggak masalah, tergantung masing-masing. Tapi kan rugi waktu, uangnya ke hold lama-lama dan belum tentu juga tahu kapan baliknya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup naik 2,76% ke harga 1485. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas masih diakumulasi oleh broker asing BK JP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas seperti gambaran saya ya, ternyata dia nurut juga. Ini kan terlihat memang area konsolidasinya, supportnya 1400, resistennya 1500. Memang nggak sampai support, dia udah mantul hari ini di 1410. Kalau Bapak Ibu ada nawar tadi di 1420, udah lumayan profitnya ya. Saya nggak mantau juga nih Pegas, dan ya seperti gambaran mungkin kalau Pegas nih nggak mampu breakout 1500, dia konsolidasi di range harga ini. Support 1400 dan resisten 1500. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini mendekati pucuk. Kalau Bapak Ibu yakin besok dia bisa breakout dan tutup di atas 1500, ya nggak masalah juga. Tinggal harus siap cut loss di bawah 1400 sekitar 7%. Tapi kan kalau misalnya yang Bapak Ibu pikirkan dia bakal breakout dan benar, ya siap-siap potensi Pegas 1600 terdekat nih ya dulu, baru ke 1700 karena dia naik turunnya itu sekitar 100 poin. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih panjang dan pasang target 1800 sampai 1850 juga nggak masalah. Seperti itu ya. Kalau dilihat Pegas kemana? Pegas uptrend. Cuman seperti yang saya bilang tadi ya, saham itu nggak melulu langsung naik, dia ada naik turunnya. Cuman kan ada level-level psikologisnya yang nggak harus turun dari itu. Karena kalau dia turunnya dari harga tersebut, ya bisa turun lebih dalam atau pembalikan arah. Jadi seperti itu. Untuk Pegas yang pegang dari bawah, apalagi dari 1200 udah hot aja, nggak usah mikir. Kecuali dia jebol 1400 nih perlu dipertimbangkan untuk kalau saya TP dulu setengah. Kalau dia ternyata dia ke 1300, saya akan tambah lagi di area ini. Kemungkinan juga bisa aja dia membuat swing low-nya kalau jebol 1400 di 1300.
Ini kalau ditarik dengan Fibonacci dari bawah ini ya. Ya bisa di 0,382 ini dia membuat swing low-nya di 1310. Jadi seperti itu ya. Itu hanya gambaran. Kalau ternyata pegasnya jebol 1400. Tapi kalau dia terus naik lewat ini besok 1500 ya ke atas. Yang penting nggak false breakout. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga makin tinggi, volume makin meningkat 4 hari perdagangan minggu ini. Jadi ya harusnya masih akan ke atas dan besok potensi besar masih akan uji 1500. Seperti itu. Untuk pegas langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 2650. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA masih biasa aja ya. Dia baru breakout 2600 dan kalau bisa diperhatikan ini volumenya kan meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana atau nggak membuat low baru ya atau nggak jebol 2600. Jadi kalau market pendukung ya ada potensi dia besok juga rebound. Kalaupun harus retest 2600 ini kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau tutupannya di bawah 2600. Toleransinya ya cut loss-nya paling 1 sampai 1,5%. Kalau belinya dari 2610 dan target profitnya ya tarik langsung 2800 sampai 2850. MACD-nya sudah membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga makin tinggi. Jadi ada peluang juga MDKA besok turun dulu tapi ada pantulan. Semoga seperti itu ya pergerakannya. Karena ini kan terlihat dia konsol di range harga support 2600, resisten 2850. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima. Ada Antam yang hari ini ditutup naik 1,3% ke harga 2330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Antam hari ini didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam ya tetap menurut saya arahnya ke atas. Kalaupun dia turun dulu ya harusnya juga 2200 ini dipertahankan karena kalau dihapus resisten tengahnya ini kan ini terlihat Antam itu bergerak konsolidasi di range harga support 2200, resisten 2680. Harga sekarang itu ya masih di area dekat-dekat support. Kalau cut loss cukup dalam ya. Kalau sekarang di 2150 7%, target profitnya 14%. Risk rewardnya 1:2 tapi time frame-nya yang agak panjang, mungkin 1 bulan ke depan atau 1-2 bulan ya. Karena nggak tahu juga nih. Bisa aja dia dalam seminggu langsung naik nutup 2600 kalau melihat histori sebelumnya ya. Ya yang penting kalau Bapak Ibu sudah beli Antam ya buat trading plan selama di area trading plan ya bisa di hold. Jadi seperti itu. Kalau mau cut loss mepet juga bisa. Tinggal cut loss kalau Antam ini turun dari 2300 bisa di 2280 atau 2270. Nanti buyback aja sekalian di bawah. Bisa seperti itu juga ya. Yang mana cocok lah strateginya. Kalau dilihat ya harusnya Antam masih bisa pelan-pelan arahnya ke atas. Seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-6. Ada Inco yang hari ini ditutup naik tipis 0,84% ke harga 4.760. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Inco sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco kalau dilihat dari 3 candle sebelumnya ini, ya menarik. Ini bisa pola Morningstar dan Doji di tengah. Dan juga volume hari ini meningkat. Sayangnya nggak bisa lewat 4.800. Hari ini cuma nyentuh dan tutupnya di bawah. Jadi menurut saya menarik nih untuk Inco kalau besok bisa tutup di atas 4.800. Minggu depan bisa ke 5.000 terdekat dan 5.200. Yang penting dia besok breakout dan tutup aja dulu. Minimal 4.810 sampai 4.850. Tutup atas itu potensi seminggu ke depannya
dia ke arah terdekat 5.000 dan 5.200. Jadi ini menarik juga untuk Inco, bisa diperhatikan karena MACD-nya sudah membentuk golden cross di area oversold, barjat di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat. Jadi di watchlist lah. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya, ini kan memang terlihat dia masih di bawah resisten. Cut loss mepet aja nih. Jebol 4.800 cut loss, bisa di low-nya doji ini kan low-nya ada di 4.670. Nah, Bapak Ibu bisa cut loss di 4.650 atau sekalian bawah sini juga bisa. 4.580 sekitar 3% target profitnya, tapi nggak sesuai kan karena ada 4.800 resisten. Ya target profitnya tarik langsung 5.000. Yang penting besok dia tutupannya di atas 4.800. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Tapi kalau dilihat ini yang saya gambar sebelumnya, ini kan area support kuat atau resisten kuat menurut saya di 4.800. Jadi kalau dia besok bisa tutup di atas itu sangat menarik untuk Inco minggu depan. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,63% ke harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS ya dia tadi retest support 1.550. Kalau Bapak Ibu antri di 1.550 ya mungkin dapat. Tadi kan lumayan 25 poin. Jadi kemana arah TINS? TINS harusnya masih arahnya ke atas. Ya masih wajar kalau dia koreksi. Kalaupun besok koreksi lagi satu candle, yang penting nggak tutup di bawah 1.550. Karena ini kan TINS baru saja breakout dari area konsolidasinya, dan juga TINS ini koreksi 2 hari dengan volume makin kecil. Jadi bisa dikatakan seller nggak kuat. Tinggal lihat besok. Kalau besok nggak jebol support ya kalau mau coba spekulasi buy on support, buy on weakness, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 1.550. Jadi seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai bawah nih 10% kalau mau cut loss di bawah 1.400 nih boleh juga, dan tarik aja target profitnya langsung ke 1.800 terdekat atau tarik langsung 1.900. Kemungkinan bisa ke 1.900 kalau ISG juga uptrend. Jadi kalau dilihat dari atas, ditarik trennya ini ya belum ya. Ini dia gagal. Lihat kan? Dia gagal melewati tren line down trennya atau descending triangle apa symmetricalnya. Nah, ini seperti ini. Tapi saya jarang ya menggunakan ini. Yang pastinya ini aja support dan resisten. Tapi kalau Bapak Ibu mau gambar-gambar juga, kalau Bapak Ibu cocok dengan gambar-gambar seperti itu ya boleh juga. Tapi saya lebih simpel, suka yang seperti ini aja. Jadi lebih kelihatan mana support resistennya kan. Jadi seperti itu. Untuk ini semoga aja besok bisa rebound langsung ya. Kalau yang tadi punya ya target kenaikannya 1.700 terdekat dulu. Jadi seperti itu. Untuk TINS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.